Tak ada yang berani memarahi Abu Nawas karena siapapun yang mencobanya, pasti akan terjebak dalam logika yang memusingkan. Tiba-tiba seekor burung merpati pos mendarat di pundaknya. Di kakinya terikat secarik surat. Abu Nawas, yang gemar surat menyurat dengan cara aneh, membuka surat itu dan membacanya dengan alis terangkat. Kepada Tuan Abu Nawas, sang ahli logika dan tukang ngeles nomor wahid. Kami dari Dusun Sakti menantang Anda untuk berdebat melawan logika kami. Jika Anda kalah, Anda harus tinggal di dusun kami selama 77 tahun dan menjadi penggembala sapi. Namun jika Anda menang, maka seluruh dusun akan menjadi pengikut logika Anda, termasuk kepala dusun yang sakti dan suka membantah. Hormat kami. Kepala Dusun Sakti, Ki Plintat-Plintut. Abu Nawas mengernyit. Logika dusun? Hah, logika saya saja bisa bikin unta menang lomba berenang. Tanpa pikir panjang, dia mengemasi barang-barangnya, yang tak lebih dari secarik jubah sobek, sepotong roti kering, dan buku logika yang tidak masuk akal. Sebelum pergi, dia berpamitan kepada istrinya, Fatimah. Aku akan pergi ke dusun yang katanya sakti. Mungkin aku akan pulang sebagai raja logika, serunya. Fatimah hanya geleng-geleng. Yang penting kamu nggak jadi kambing. Sudah syukur. Abu Nawas berjalan menyusuri padang pasir Baghdad dengan penuh semangat. Di kepalanya, berbagai strategi logika sudah menari-nari, siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi sayangnya, yang tidak ia perkirakan adalah satu hal. Petunjuk jalan menuju Dusun Sakti sama sekali tidak logis. Ia tiba di sebuah pertigaan. Sebuah papan kayu bertuliskan, ke kiri, jalan ke kanan. Ke kanan, jalan ke kiri. Lurus, jangan tanya. Abu Nawas menggaruk kepalanya. Aha, ini sudah tanda-tanda bahwa dusun ini memang penuh logika aneh. Ia memilih berjalan lurus. Karena jika papan itu menyuruhnya, jangan tanya. Jika lurus, maka jelas itu adalah jalan yang tidak ingin diketahui orang, yang artinya jalan itu pasti benar. Setelah beberapa saat berjalan, ia bertemu seorang petani tua yang sedang menanam nasi di atas batu. Wahai Pak Tua, sapa Abu Nawas, bukankah menanam nasi di atas batu itu sia-sia? Si petani tersenyum lebar. Itulah kenapa kami disebut Dusun Sakti. Di sini, yang tak mungkin jadi mungkin, asal logikanya cukup membingungkan. Abu Nawas tertawa. Kalau begitu, saya tidak akan kaget kalau nanti ada ayam yang bisa debat filsafat. Sudah ada. Namanya ayam si kurang ajar. Dia sudah ngalahin 3 mahasiswa filsafat dari kota. Abu Nawas terdiam. Ini mulai lebih menarik dari yang ia kira. Setelah memberikan sebutir telur asin sebagai tanda salam logika, si petani menunjukkan arah menuju Dusun Sakti. Ikuti saja suara orang yang sedang debat sendiri. Itu pasti jalan masuknya. Dan benar saja. Semakin ia berjalan, terdengar suara debat. Saya tidak salah. Tapi kamu tidak benar. Kalau saya tidak salah dan kamu tidak benar, berarti kita sama-sama tidak tepat. Nah, itu logika kamu, bukan logika dusun. Begitu Abu Nawas tiba di gerbang Dusun Sakti, sebuah portal kayu menjulang bertuliskan, Selamat datang di Dusun Sakti. Di sini yang waras akan dianggap gila, dan yang gila diangkat jadi penasihat. Sesampainya di balai desa, Abu Nawas disambut meriah, tapi bukan dengan musik atau tarian, melainkan dengan debat terbuka. 3 anak kecil berdiri di tengah lapangan dan mulai berargumen. Anak pertama berkata, langit itu hijau. Anak kedua menyahut, salah, langit itu rasa stroberi. Anak ketiga menyela, langit itu adalah hasil imajinasi kolektif. Tidak ada langit sebenarnya. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengunyah kurma. Hebat, belum umur 10 tahun sudah merusak persepsi realita.
Lalu muncullah Ki Plintat-Plintut, kepala dusun sakti. Ia mengenakan jubah dari karung goni, memakai mahkota dari saringan teh, dan membawa tongkat yang ujungnya adalah sendok nasi. Selamat datang, Abu Nawas. Kami sudah siap beradu logika. Tapi sebelum itu, ada syarat. Syarat? Abu Nawas meneguk teh hangat yang entah dari mana datangnya. Ya, di dusun ini, debat hanya boleh dilakukan dengan satu kaki, sambil jongkok, dan kata terakhir dari setiap kalimat harus berima. Abu Nawas tidak kaget. Ia malah menjawab sambil mengangkat satu kaki dan jongkok. Tentu saja, Ki Plintat-Plintut yang cerdik. Saya akan menang, meskipun agak sedikit gigit bibir hik. Mulai besok, kita adakan festival adu logika. Siapa menang akan jadi pemegang tongkat ketidakmasukakalan tertinggi. Maka seisi dusun bersorak. Tapi soraknya pun tidak biasa. Mereka tidak teriak, hore, melainkan meneriakkan teka-teki logika. Jika saya bohong, maka saya jujur. Tapi jika saya jujur, berarti saya bohong. Hore! Abu Nawas tahu, dia telah masuk ke dunia yang lebih gila dari pikirannya. Keesokan paginya, dusun yang biasanya sudah aneh, kini menjadi luar biasa aneh. Lapangan utama dihias dengan pita-pita yang bertuliskan kalimat membingungkan seperti, kebenaran adalah kebohongan yang dipercaya bersama. Kalau kamu yakin kamu salah, berarti kamu benar. Berpikirlah secara acak agar terlihat jenius. Warga dusun sakti datang dengan kostum-kostum ganjil. Ada yang berpakaian seperti pertanyaan, lengkap dengan tanda tanya di atas kepala. Ada juga yang berdandan seperti kesimpulan, diam saja dan penuh percaya diri. Abu Nawas berdiri di panggung utama bersama Ki Plintat-Plintut. Di tengah mereka terdapat sebuah meja yang dihias dengan kalkulator rusak, peta dunia terbalik, dan seekor ayam yang sedang mengetik di mesin tik. Festival adu logika resmi dibuka, teriak Ki Plintat-Plintut. Warga bersorak sambil memutar kata-kata. A adalah bukan A, B adalah setengah A, maka Z adalah zebra A. Lalu diumumkan tantangan pertama di babak ini, peserta harus menjawab pertanyaan yang tidak ada jawabannya, dengan penuh keyakinan dan alasan logis. Ki Plintat bertanya dulu, Abu Nawas, jika seekor siput berlari ke utara dengan kecepatan pikiran dan menabrak masa lalu, siapa yang akan memaafkan masa depan? Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, itu mudah, Ki. Yang memaafkan masa depan adalah waktu istirahat. Karena hanya saat istirahat, masa lalu dan masa depan berdamai dalam mimpi si siput. Warga bersorak. Seekor kambing bahkan pingsan karena bingung. Lalu giliran Abu Nawas bertanya, Ki Plintat, jika logika adalah ilusi, dan ilusi adalah kenyataan, maka siapakah sebenarnya yang bersembunyi di balik rasa lapar? Ki Plintat tertawa panjang. Tentu jawabannya adalah sendok. Karena hanya sendok yang tahu apa yang hilang dari rasa kenyang. Kedudukan, imbang, mereka harus saling berbalas pantun, tapi isinya harus berupa logika yang rumit dan tidak bisa dimengerti secara normal. Abu Nawas, di dalam mimpi aku berjalan, menemui kucing yang bisa menanam. Logika nyata memang menyesatkan, karena kucing itu mengajar imam. Ki Plintat, kalau imam belajar dari kucing, maka harimau bisa jadi guru ngaji. Kalau bumi tak ingin berputar lagi, kita tinggal pindah ke planet pecicilan pagi. Warga, Tantangan kali ini unik. Peserta harus berdebat dengan benda mati yang diwakili oleh warga dusun sakti. Abu Nawas mendapat lawan berupa sebuah sapu lidi. Seorang warga yang mewakili sapu itu berteriak, aku, sapu, punya perasaan. Setiap kali kalian pegang aku, kalian abaikan aspirasi bulu-buluku.
Abu Nawas menanggapinya serius. Sapu, kamu hanya merasa dibersihkan, padahal kamulah yang membersihkan. Tapi ingat, yang bersih belum tentu tidak kotor, hanya belum tertangkap kamera. Penonton terdiam, lalu meledak tertawa. Tantangan terakhir sangat aneh. Peserta harus berdebat dengan logika mereka sendiri, artinya mereka harus membuat argumen, lalu membantahnya sendiri, lalu membantah bantahannya sendiri. Abu Nawas mulai. Saya percaya bahwa kejujuran adalah kunci. Tapi kunci bisa dicuri. Namun jika kunci dicuri, berarti kejujuran harus dilindungi oleh kebohongan. Namun kebohongan demi kejujuran adalah kejujuran yang menyamar. Tapi penyamaran adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap kebenaran. Sampai akhirnya, Abu Nawas sendiri berteriak, "Apa yang aku omongkan ini?" Warga bersorak lebih keras. Giliran Kiplintat. Saya adalah saya. Tapi saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Berarti saya yang dulu bukan saya yang sekarang. Namun saya tetap merasa saya. Tapi jika saya merasa saya, siapa saya yang merasa saya? Seekor burung terbang terbalik karena stres. Setelah semua babak selesai, para juri yang terdiri dari seorang batu, pohon, dan seekor kambing bernama Profesor Gembul berkumpul. Kiplintat berkata, "Menurut penilaian Profesor Gembul, kamu, Abu Nawas, telah." Profesor Gembul mengembik 2 kali lalu duduk. "Menang." Abu Nawas kaget. "Saya menang? Tapi bukankah logika saya juga tidak konsisten?" Kiplintat mengangguk. "Tepat. Karena hanya logika tak konsisten yang bisa mengalahkan logika dusun sakti." Setelah diumumkan sebagai pemenang festival adu logika, Abu Nawas diarak keliling dusun. Ia dipanggul oleh 4 pemuda yang mengenakan jubah dari karung terigu bertuliskan, "Logika adalah hak segala bangsa." Di atas kepala Abu Nawas dipasang mahkota baru, terbuat dari saringan kopi bekas dan antena televisi. Kiplintat Plintut menyerahkan tongkat kehormatan, sendok nasi emas yang ujungnya bengkok. "Mulai hari ini," ujar Kiplintat, "engkaulah penguasa logika dusun sakti." Warga bersorak, "Hidup Abu Nawas, Raja Ngeles nomor 1. Logika kami bingung, logikamu lebih bingung." Sebagai pemimpin baru, Abu Nawas membentuk Dewan Logika baru, yang terdiri dari si kurang ajar, ayam yang bisa mengetik, Ustadz Kambing, hewan suci yang mengeluarkan argumen lewat embikan, embok parah, nenek tua yang menguasai semua teka-teki yang tak punya jawaban, jaka bolak-balik, pemuda yang bisa berdiri terbalik sambil berpikir lurus, dan tentu saja Abu Nawas sebagai ketuanya. Abu Nawas berkata, "Mulai sekarang, setiap keputusan dusun akan ditentukan oleh debat logika tidak masuk akal. Barang siapa tidak pusing, maka harus diuji ulang." Abu Nawas langsung membuat reformasi besar. Peraturan 1. Semua pertanyaan harus dijawab dengan pertanyaan. "Apa kabar? Mengapa kamu ingin tahu? Apakah kamu tidak tahu kalau tahu itu hanya asumsi?" Peraturan 2. Setiap pagi dimulai dengan debat antara ayam dan matahari, menentukan siapa lebih dulu bangun. Peraturan 3. Jika seseorang bersin, itu berarti ia sedang berpikir terlalu keras. Maka ia diberi hadiah sepiring nasi dan ditanyai makna hidup. Peraturan 4. Ujian sekolah diganti menjadi tantangan membingungkan guru. Abu Nawas membuka sekolah logika antiwarasan di tengah dusun. Slogan sekolahnya, "Kami tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami memutarbalikkan cara berpikirnya." Murid-murid diajarkan bagaimana menjawab pertanyaan dengan mengubah topik lalu menyalahkan penanya. Cara menjelaskan air tidak basah secara ilmiah. Mengapa semangka bisa menjadi simbol nasional jika kita sepakat? Contoh pelajaran. Guru, jika 2 tambah 2 adalah 5,
Lalu siapa yang membuat kopi pagi ini? Murid, bukan siapa, tapi kenapa? Guru, lulus. Karena pemikiran warga makin tak masuk akal, hal-hal aneh mulai terjadi. Seekor sapi bisa terbang. Karena warga sepakat bahwa gravitasi hanya mitos barat. Sungai mengalir ke atas karena semua orang mendaki sambil berenang. Waktu mulai berjalan mundur. Anak-anak lahir dulu baru menikah, baru kemudian disekolahkan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, saya menemukan tempat di mana saya bisa terlihat normal. Tapi kejayaan Abu Nawas mulai goyah ketika muncul kelompok baru, Front Pembela Waras, FPW, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Mas Rujak Logika. Mas Rujak berkata, logika Abu Nawas membahayakan kenyataan. Kita harus kembali ke akal sehat. Ia mulai membentuk gerakan diam-diam. Mereka membaca buku pelajaran matematika konvensional, menggunakan timbangan untuk menimbang, bukan untuk menyanyi. Menjawab pertanyaan dengan jawaban. Tentu saja, ini dianggap pemberontakan. Warga terbagi dua. Separuh tetap memuja Abu Nawas, separuh lagi mulai sadar dan rindu hidup yang normal, di mana kucing tidak jadi menteri dan bendera negara bukan dari kulit durian. Abu Nawas dihadapkan pada dilema. Ia menyendiri di atas menara pikiran. Sebuah menara yang hanya bisa dikunjungi oleh orang yang sedang tidak tahu mau ngapain. Di sana ia merenung. Apakah saya terlalu jauh? Apakah kebingungan sudah mencapai titik di mana kebingungan itu sendiri bingung? Seekor burung hinggap di pundaknya. Burung itu berkata, "Cuit." Dan dalam cuitan itulah, Abu Nawas merasa tercerahkan. Dusun Sakti kini terbagi menjadi dua dunia dalam satu tempat. Di sisi timur, pendukung Abu Nawas semakin ekstrim. Mereka sudah mulai berpikir bahwa matahari adalah ilusi yang diciptakan nasi goreng, dan bahwa gravitasi hanyalah dongeng anak-anak. Di sisi barat, kelompok Front Pembela Waras, FPW, yang dipimpin Mas Rujak Logika mulai menyiapkan revolusi intelektual. Mereka mendirikan tenda-tenda, pusat kesadaran, yang mengajarkan dasar-dasar berpikir lurus seperti air itu basah. Segitiga memiliki 3 sisi. Kalau kamu jatuh dari pohon, jangan salahkan pohonnya. Situasi memanas. Warga mulai saling tuduh. Kamu terlalu logis. Kamu terlalu imajinatif. Bahkan ayam kita sudah tidak bisa membedakan telur dan batu bata. Abu Nawas memanggil Dewan Logika. Si kurang ajar si ayam tampak galau. Ia menulis puisi eksistensial di mesin tik. Ustadz Kambing terus mengembik. B, siapa aku? Embok Parah mulai meracik jamu penenang otak dari kulit buku filsafat. Jaka bolak-balik tidak bisa berhenti jungkir balik. Abu Nawas mengetuk sendok emasnya ke meja. Kita dalam bahaya. Para pendukung waras mengancam dasar keberadaan kita. Embok Parah, apa kita akan berdebat sampai mati? Abu Nawas, tidak. Kita akan berdebat sampai lawan kita menyerah karena bingung. Mereka sepakat menggelar pertarungan akbar logika versus waras di lapangan utama. Pertarungan terbuka, 1 lawan 1, antara tokoh logika dan tokoh waras. Siapa yang lebih banyak bikin penonton manggut-manggut, dialah pemenang.